Kisah berdasarkan beberapa cerita pribadi, cerita teman, bahkan cerita para warga. Tepat ketika itu, aku berusia 11 tahun, yaitu kelas 6 SD. Keluargaku yang hanya keluarga sederhana, yang selalu berpindah-pindah tempat dengan mengontrak rumah. Bulan ini sewa rumah kami habis dan malah naik. Jadi ayahku memutuskan untuk mencari kontrakan yang lebih murah. Ayahku yang hanya seorang tukang becak dan ibuku yang merupakan penjual nasi uduk. Begitu gigihnya berjuang membesarkan dan menyekolahkan kami 4 orang anaknya. Sore hari kulihat ayahku baru pulang dari menarik becak. Aku yang melihat berlari menyambut ayahku sambil membawakan topi serta bungkusan plastik yang sudah pasti isinya beras dan sayur mayur. Tak lama ayah masuk ke rumah sambil duduk di kursi. "Bu, sini bentar." Ayah memanggil ibuku. Ibuku keluar dari dapur dan masih memegang daun pisang di tangannya. "Bu, 2 hari lagi kita pindah. Ayah sudah dapat rumah sewa yang baru," ujar ayahku sambil meneguk air putih di gelas. "Lokasinya dekat pabrik OGT," ujar ayahku. Aku lihat ibu hanya memandang ayahku seperti ada rasa berat. Tapi tak lama, ibuku menjawab setuju. "Yun, ajak emasmu dan mbakmu mulai ringkes-ringkes barang ya," ujar ibu berkata sambil mengusap rambutku. Aku mengangguk, lalu beranjak keluar menemui saudara-saudaraku di samping rumah yang sedang membersihkan botol-botol bekas. Kami berempat langsung bersiap merapikan barang-barang dan memasukkan segala sesuatu ke dalam kardus besar. "Dek, emangnya Bapak dapat rumah di mana?" Kakak sulungku yang bernama Tono bertanya. "Kata Bapak di dekat pabrik OGT, Kak," jawabku sambil memasukkan buku-buku sekolah ke dalam tasku. Kulihat kakak sulungku seperti sedang memikirkan sesuatu. Hari Minggu kami mulai pindah. Dengan becak, ayahku membawa semua peralatan rumah tangga dan sebagian kami bawa dengan berjalan kaki. Tetangga pun ikut membantu membawakan lemari dan dipan dengan angkutan mobil L300. "Tok, apa benar kamu mau menyewa rumah bekasnya si Tumiran ini?" tanya Engkoh, tetangga kami yang adalah orang Tionghoa. Ayahku tak menjawab, nampak jelas di matanya, seolah tak punya pilihan lain. "Iya kok, cuma ini yang murah," ayahku menjawab. Hari ini kami sibuk beres-beres dan selesai tepat menjelang maghrib. Kami sekeluarga melaksanakan sholat maghrib di tengah rumah baru kami. Jam mulai menunjukkan pukul 11 malam. Aku yang merasa ingin ke kamar kecil, merasa takut karena posisi WC kami berada di luar rumah. Kulihat saudara-saudaraku sudah tertidur dan kedua orang tuaku juga sudah terlelap di kamarnya. Dengan rasa takut dan deg-degan, aku berjalan menuju dapur dan kulihat ibuku sedang berdiri di depan rak piring. Aku pikir mungkin ibu mau memberesin dagangannya. Rasa takutku hilang karena melihat ibuku ada di dapur. Ketika aku sedang duduk di WC, nampak setengah kepalaku melihat ibuku berjalan keluar menuju samping rumah, tepatnya ke arah pabrik OGT. Aku yang sudah selesai di WC langsung bangun dan memanggil ibuku. "Bu, ibu ngapain ke situ? Ke pabrik?" Suaraku terdengar keras berteriak. "Bu, tunggu Bu, jangan ke sana," panggilku lagi sambil berlari ke arah ibu yang punggungnya hampir kelam dan masuk ke dalam pabrik tua itu. Tapi yang bikin aku kaget, tiba-tiba ibuku muncul dari dalam rumah dan menepuk bahuku. Yun, ada apa nak? Kok teriak-teriak?" tanya ibu sambil berdiri di depan pintu dapur.
Tadi Yuyun lihat ibu masuk ke pabrik, Bu. Ujarku gugup, bercampur rasa takut dan heran. Sudah, ayo masuk. Jangan lama-lama di luar. Ajak ibu sambil merangkulku masuk. Sungguh aneh batinku. Kenapa bisa ada dua sosok ibu? Lalu sosok yang masuk ke pabrik itu siapa? Hari ini sepulang sekolah, kami mulai membersihkan sekitar rumah yang banyak ditumbuhi rumput. Aku yang berada di posisi paling ujung, hampir mendekati ruang kosong di pinggir pabrik. Dengan posisi nongkrong mencabuti rumput. Tetapi ketika selintasku melihat ke dalam area pabrik tua itu, nampak sosok di balik jendela pabrik yang menatap ke arahku. Aku mengangkat kepalaku agar dapat terlihat jelas. Dan jelas kulihat sosok berambut panjang dengan gaun lusuh berwarna putih tiba-tiba berlalu masuk. Seketika jantungku berdegup dan dengan posisi berpindah aku mendekati kakak sulungku sambil berbisik. Kak, aku tadi lihat ada perempuan di dalam pabrik. Bisikku pada kakakku. Kata kakakku lebih baik diam. Kakak sudah tahu kalau itu penunggu pabrik. Tepat sehabis maghrib, kami berangkat mengaji. Kedua kakakku tidak bisa mengaji karena sedang sakit. Sedang aku hanya berdua dengan si sulung. Setelah pulang ngaji, kami menuju arah pulang. Kami lewat kebun pisang dan pohon-pohon coklat yang masih berjejer di jalan. Kakak di depan dan aku di belakang. Aku dan kakakku ini adalah yang paling pemberani di antara kami bertiga. Kami yang tiba-tiba berjalan dikejutkan dengan bau busuk yang tiba-tiba tercium sangat menyengat. Kulihat kakakku berhenti. Dek, pegang peci dan Al-Quran kakak ya, ujarnya sambil dengan posisi siaga. Lama-kelamaan bau busuk itu semakin mendekat. Dek, tetap di belakang kakak, ujarnya. Jelas sekali di hadapan kami sekitar jarak 7 meter. Nampak berdiri sosok pocong. Minggir, kami mau pulang, jangan ganggu, kata kakak sambil mulutnya tak berhenti baca ayat kursi. Pocong itu melompat-lompat dan hendak menyerang kami. Lagi-lagi kakakku melawan dengan doa-doa serta kibasan sarungnya. Pocong itu sepertinya gagal menakuti kami dan menghilang masuk ke dalam pabrik tua peninggalan Belanda itu. Kami yang terus berjalan sudah hampir tiba di samping pabrik. Saat kami masih berjalan, terdengar suara riuh dari dalam pabrik. Suara seperti sedang ada beraktivitas dan terlihat olehku. Seperti sosok orang Belanda yang sedang menunjuk, mengatur-atur para pekerjanya. Lalu sosok itu berbalik menatap ke arah kami berdua. Kami jelas melihat penampakan itu. Segera kami mempercepat langkah kami agar cepat sampai di rumah. Esoknya Simbah datang menengok kami. Kami bertanya perihal pabrik itu. Kata si Mbah, pabrik itu pada zaman Belanda dulu sempat terjadi kebakaran yang merenggut korban para pekerja dan seorang menir Belanda. Setelahnya pabrik itu kosong sampai sekarang. Tepat sudah 30 tahun lalu peristiwa ini kualami. Dan alhamdulillah sekarang pabrik itu sudah dibongkar dengan segala ritual dan dijadikan sebuah minimarket. Demikian cerita kali ini. Sekian dan terima kasih. Kulihat pocong itu malah seperti melawan.